beberapa kawannya pergi ke Bangkok untuk mempelajari cara produksi air di dalam kemasan, karena di Indonesia sama sekali tidak ada. Bos dia Pak Ibnu Sutomo itu juga bilang, aneh Tirto iki, banyu banjir kok dilebokke dalam botol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Terima kasih banyak telah mampir di channel kita, dan terima kasih banyak telah menekan tombol subscribe dan like-nya ya teman-teman. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengangkat kisah yang inspiratif, seorang tokoh inspiratif yang sangat berpengaruh di Indonesia, yang mana produknya walaupun kita membeli produk lain tetapi masih saja menyebut produknya ya. Produk apakah itu? Yaitu seorang pendiri Aqua, yaitu produk air mineral pertama di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat kisah Bapak Tirto Utomo, seorang pendiri Aqua. Bapak Tirto Utomo ini dilahirkan dari orang tua yang bernama Kwa Liang Chan dan Chan Tong Nio ya teman-teman. Beliau berdomisili di Wonosobo, sedangkan orang tua beliau mempunyai peternakan sapi perah dan mengolah susu sapi perah di sana ya teman-teman. Dari latar belakang keluarganya, Bapak Tirto Utomo adalah termasuk dalam keluarga yang berkecukupan. Utamanya dari sekolah rakyat, beliau bersekolah di Magelang. Tempat sekolahnya itu jauh teman-teman, lebih kurang 60 km beliau tempuh untuk berangkat ke sekolah. Nah jadi bolak-balik itu teman-teman, itu menjadi 120 km per harinya teman-teman. Beliau melanjutkan sekolah di Magelang. Jadi itu pulang pergi dengan menggunakan sepeda ontel teman-teman. Nah dari kecil aja sudah terlihat ya kerja keras beliau, sudah terlihat pantang menyerahnya beliau untuk bersekolah, walaupun sekolahnya itu tergolong jauh. Setelah menamatkan sekolahnya di SMP, Bapak Tirto Utomo melanjutkan sekolahnya di HBS. HBS itu adalah setingkat SMA ya teman-teman, di Semarang. Setelah itu beliau melanjutkan kembali sekolah SMA di SMA Kristen Albertus yang ada di kota Malang, sebuah sekolah Kristen yang ada di sana ya. Nah, di sanalah teman-teman beliau bertemu dengan pasangan hidupnya, yaitu Ibu Lisa yang biasa dipanggil Kinki atau nama lengkapnya itu Ki Queen Pat. Nah, teman-teman, setelah menamatkan dari SMA-nya di Malang, beliau meneruskan perkuliahannya di UGM di Surabaya, teman-teman. Nah, dari UGM tersebut banyak mempunyai waktu luang, beliau akhirnya menjadi wartawan di Jawa Pos yang khusus menangani kasus yang ada di pengadilan. Nah, kebayangkan teman-teman, di Surabaya itu panas. Beliau berkeliling Surabaya untuk melengkapi beritanya tadi dengan menggunakan sepeda ontelnya. Pada tahun 1957, akhirnya Bapak Tirto Utomo akhirnya menikah dengan Ibu Kinki. Berkat pengalamannya di Jawa Pos, akhirnya di Jakarta, Bapak Tirto Utomo bergabung dengan Harian Sinpo, yaitu Harian Tionghoa berbahasa Melayu, yang berdiri semenjak tahun 1912. Nah, di sana teman-teman, karirnya juga berkembang sangat pesat. Di sana Bapak Tirto Utomo sempat menjabat sebagai pimpinan redaksi, yaitu selama 5 tahun ya teman-teman, yaitu selama tahun 1955 sampai akhir tahun 1959. Setelah menamatkan perkuliahannya di UI, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Tirto Utomo berpikir dia ingin bekerja sesuai dengan pendidikan yang ia tekuni, yaitu jurusan hukum ya teman-teman. Nah, pada saat itu dia meminta rekomendasi dari seorang gurunya atau dosennya, itu Bapak Profesor Dr. Djoko Sutono, yang kemudian merekomendasikan beliau untuk bekerja di Permina. Permina itu teman-teman sekarang Pertamina ya. Nah, pada awalnya di Pertamina beliau ditempatkan di Pangkalan Berandan, yaitu sebuah
pedalaman yang ada di Provinsi Sumatera Utara ya, tidak jauh dari kota Medan, yaitu sekitar 90 km dari kota Medan. Nah, saking pedalamannya di sana dulu ya teman-teman, mereka masih mandi di sungai ya, tidak menggunakan air sumur, mereka mandi di sungai pada waktu itu. Saking masih di pedalamannya tempat tersebut. Karena kegigihan dan kerja kerasnya bekerja di Pertamina, setelah 5 tahun beliau bekerja di sana, akhirnya beliau diangkat menjadi ujung tombak pemasaran di Pertamina. Pada saat itu beliau diangkat menjadi Deputy Head Legal dan Foreign Marketing di Pertamina. Tentu saja teman-teman, sebagai Deputy Head Legal dan Foreign Marketing, Pak Tirto Utomo lebih banyak berada di luar negeri dan bertemu dengan orang-orang asing di sana ya teman-teman. Sampai-sampai Ibu Kinki atau Ibu Lisa menceritakan dalam setahun sekitar 9 bulan beliau berada di luar negeri. Bapak Tirto Utomo adalah seorang pengamat yang begitu baik teman-teman. Beliau begitu tahu dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan mengamati dengan baik lingkungan tersebut. Begitu juga ketika beliau berada di luar negeri dan berada di sekitar orang-orang asing di sana. Bermula pada tahun 1971, pada saat itu Bapak Tirto Utomo akan mengadakan kerjasama bisnis, pembicaraan kerjasama bisnis dengan delegasi dari Amerika Serikat. Pembicaraan itu hampir saja berantakan karena istri dari ketua delegasi tersebut mengalami sakit pencernaan akut. Pada saat diperiksa ternyata beliau penyebabnya adalah minuman yang kurang bersih dan sehat. Dari kejadian tersebut, akhirnya Bapak Tirto Utomo mengetahui bahwa orang asing tidak terbiasa minum air yang dimasak. Mereka terbiasa minum air yang disterilkan, yaitu alias air mineral teman-teman. Sedangkan di Indonesia kita terbiasa dengan meminum air yang dimasak langsung di dalam panci. Intuisi bisnis Bapak Tirto Utomo akhirnya muncul dan berpikir, kenapa kita tidak menjual air minum mineral dalam kemasan? Yang menjadi permasalahan pada saat itu teman-teman, bahwa di Indonesia kita tidak terbiasa minum air mineral dan kita terbiasa minum air di dalam panci yang langsung dimasak di dalam panci ya teman-teman. Nah, yang keduanya, pada saat itu sedang booming-boomingnya, sedang naik daunnya teman-teman, air yang berwarna-warni dengan beragenkan ragam rasa yang berkarbonasi ya teman-teman, seperti Fanta, Coca-Cola pada saat itu, 7up lagi naik daunnya teman-teman. Dan kenapa Bapak Tirto Utomo masih saja memulai dan ingin berbisnis air dalam kemasan ini? Pikiran dia hanya sederhana saja teman-teman, bahwa air dalam kemasan ini belum ada sama sekali di Indonesia dan bakal nantinya ini dia berpikir nih teman-teman ya, berpikir ini bakal menjadi sukses ke depannya. Walaupun tidak sekarang, ke depannya akan menjadi sukses. Dan luar biasa banget bagaimana kita lihat sekarang ya teman-teman. Setelah itu, akhirnya Bapak Tirto Utomo mengumpulkan seluruh anggota keluarganya. Beliau berdiskusi dan ingin mendirikan perusahaan air minum mineral ini teman-teman. Banyak anggota keluarganya masih ragu dengan pendirian Bapak Cipto Utomo ini ya teman-teman. Maaf, Bapak Tirto Utomo ini jadi kebelibet nih. Bapak Tirto Utomo ini teman-teman. Dan akhirnya kesepakatan keluarga bersepakat akhirnya, mengapa tidak kita coba bisnis ini, bisnis yang baru ini. Setelah beliau mengadakan rapat keluarga dan berunding dengan keluarga besarnya, akhirnya beliau mengutus adiknya bernama Bapak Slamet Utomo untuk magang di Thailand, Bangkok ya, di Bangkok, Thailand ya. Pada saat itu dia mengutus adiknya untuk magang di Polaris pada waktu itu. Polaris yaitu air minum mineral di pabrik air minum mineral yang ada di Bangkok yang sudah beroperasi selama 16 tahun. Pada tahun 1973, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1973, Bapak Tirto Utomo akhirnya dengan modal 150 juta mendirikan sebuah pabrik air minum mineral di Bekasi.